Shalom, saudara dikasih Tuhan, cinta kasih Tuhan, perlindungan pertolongan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Sebelum kita masuk ke dalam doa, saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apakah saudara dewasa? Apakah saudara sudah dewasa? Ketika pertanyaan ini ditanyakan, semua orang yang sudah menikah pasti menjawab sudah. Yang sudah duduk di bangku kuliah, yang sudah bekerja pasti juga menjawab sudah. Apalagi yang sudah punya anak hingga cucu mungkin sambil melotot menjawab sudah. Dewasa tidak ditentukan oleh usia, status sosial, jabatan atau pekerjaan, dan warna rambut. Dewasa yang dimaksudkan dalam firman hari ini buktikan dengan kematangan sikap atau perilaku sesuai standar firman Tuhan. Dewasa dalam pertumbuhan iman, dalam pengenalan akan Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Tanda-tanda orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Seorang anak kecil dari sisi perilaku pastilah bukan seperti orang yang sudah dewasa, saudara. Anak kecil mudah kecewa, marah dan putus asa, tidak tekun, tidak telaten dan tahan uji, saudara. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya pelajaran, maka sifat-sifat anak kecil mulai hilang. Saudara, ia bertumbuh. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan seseorang yang sudah cukup dari sisi umur, dari sisi pendidikan, dan juga dari jabatan, tetapi masih berperilaku seperti anak-anak? Orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan mestinya adalah orang yang tidak lagi bertingkah laku seperti anak-anak. Tidak mudah marah, tidak gampang kecewa, tidak mudah menyerah. Saudara, di bulan yang lalu kita sudah belajar hidup yang berakar dalam Kristus Tuhan. Jika hidup kita sudah berakar dalam Tuhan, maka kita pasti menampilkan kepribadian dewasa dalam berelasi dengan sesama dan dengan Tuhan, saudara. Bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Selalu siap mengikuti bentukan Tuhan. Pahit dan getir dijalaninya dengan hati tabah. Tidak mudah berkeluh kesah dan menyerah. Selalu setia berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, saudara. Lalu syarat supaya bisa menjadi dewasa, yang pertama memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh. Memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh, saudara. Hidup itu harus seperti pohon yang tidak hanya hidup tetapi bertumbuh, mengeluarkan dahan, ranting dedaunan, bunga yang berwarna-warni, dan akhirnya berbuah. Saudara, hidup itu harus indah karena warna yang Tuhan ciptakan. Saudara tahu kan, warna itu melambangkan kegairahan hidup yang bergelora. Coba kita lihat warna bunga yang bermacam-macam. Ada yang kuning, ada yang orange, ada yang pink, dan ada juga yang merah.
Bukankah itu lambang gairah hidup yang seharusnya ada dalam hidup manusia? Itulah sebabnya Tuhan tidak menciptakan dunia yang hanya hitam dan putih saja, saudara. Saudara, di Belanda setiap Februari ada festival bunga. Indahnya luar biasa. Dan juga di Pasadena, Amerika Serikat, pada waktu tertentu diselenggarakan festival bunga. Untuk bisa berbunga, maka sebuah pohon harus bisa bertahan menghadapi teriknya matahari. Panas yang menyengat, saudara. Di belahan dunia barat yang memiliki 4 musim, sebuah pohon harus siap juga memasuki musim dingin yang membeku. Nah, apa yang terjadi saat musim dingin? Pohon itu rontok. Hanya tinggal ranting-ranting yang berbalut salju. Tapi coba lihatlah, saudara, saat musim dingin berakhir, betapa indahnya pohon tersebut dengan bunga-bunga yang mekar beraneka warna. Nah, kalau pohon saja bisa bertahan untuk bertumbuh, masakan kita tidak, saudara? Jika pohon saja siap menderita untuk bisa berbunga pada waktunya, masakah kita tidak? Saudara dikasihi Tuhan, untuk bisa bertumbuh, kita harus siap menderita. Jangan pikirkan sakitnya, jangan rasakan pilunya, jangan khawatirkan susahnya. Jika saudara ingin bertumbuh sama seperti pohon, saudara harus siap menderita. Saudara harus rela masuk dalam ujian Tuhan. Pohon saja siap menghadapi semua tantangan itu, saudara. Masakan kita kalah dengan pohon? Bagaimana hidup saudara selama ini? Hanya sebuah hidup yang diulang-ulang. Setiap harinya, pagi bangun pergi ke kampus atau berangkat bekerja dan mungkin membuka toko. Pulang sore hari, makan malam, istirahat sejenak dan pergi tidur. Hidup yang seperti tidak membuat saudara bertumbuh. Bagaimana saudara menjalani hidup ini? Apakah hanya melewati hari demi hari saja? Menjalani hitungan angka 40, 50, 70 atau mungkin 100 tahun? Seperti Metusalah kah? Memang umurnya mencapai 969 tahun, tapi hidupnya tanpa karya, tanpa buah yang berarti. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Mungkin hidup kita singkat, tetapi kita harus berusaha untuk bertumbuh. Haleluya. Hidup ini harus mengeluarkan bunga-bunga kehidupan yang semerbak wanginya. Harus menghasilkan buah-buah manis yang disukai banyak orang. Hidup yang penuh makna, saudara. Hidup yang diisi dengan perbuatan kebajikan dan kepedulian. Hidup yang menghasilkan hasil karya yang luar biasa. Hidup yang bertumbuh. Jangan mau kalah dengan pohon. Saudara diciptakan lebih mulia. Kita diciptakan lebih mulia, lebih bijak, lebih pandai daripada pohon. Saudara, marilah bertumbuhlah supaya saudara menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mari kita bertumbuh supaya kita semakin hari semakin mengarah kepada kedewasaan di dalam Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pada saat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau tetap menerangi setiap hati kami, setiap hari, setiap saat, supaya kami Tuhan mengarah kepada kebenaran firman Tuhan hari demi hari yang semakin berakar, mengarah
kepada kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Begitu juga para pendengar program Santapan Rohani pada saat hari ini. Berkati rohaninya, keluarganya Engkau berkati, anak cucunya Engkau berkati, usaha pekerjaan mereka Engkau berkati, dan hari demi hari mereka juga semakin diberkati, rohani mereka semakin diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hanya menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan yang membaharui setiap hati, setiap pemikiran seluruh para pendengar program Santapan pada saat hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Berjumpa kembali kita esok hari dalam program Santapan Rohani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.